belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang mengidentifikasikan tokoh, tema, latar, dan amanat dalam cerita pendek. Mengidentifikasi itu sendiri artinya menjelaskan. Berarti di sini Ibu akan menjelaskan tentang tokoh, tema, latar, dan amanat dalam cerita pendek. Tema itu sendiri adalah gagasan utama yang menciptakan suatu karya. Sedangkan tokoh itu sendiri pelaku dalam cerita tersebut. Sedangkan latar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada latar tempat. Latar tempat itu tempat terjadinya peristiwa tersebut. Sedangkan latar suasana itu suasana yang terjadi dalam cerita tersebut. Suasananya contohnya seperti sedih, gembira, dan bahagia. Sedangkan latar waktu itu terjadinya peristiwa tersebut pada siang hari, pagi hari, atau pada malam hari. Sedangkan amanat itu sendiri pesan-pesan moral atau pesan-pesan penting yang terdapat dalam cerita tersebut. Baik, itu tadi penjelasan tentang tema, latar, tokoh, dan amanat dalam cerita. Di sini Ibu akan membacakan cerita pendeknya dan nanti kita akan menjawab pertanyaannya bersama-sama. Tabungan Danu. Setiap hari Danu memperoleh uang saku dari ibunya. Danu menyisihkan sebagian uang sakunya untuk ditabung. Kelak tabungan itu akan digunakan Danu untuk membeli sepatu roda. Sudah lama Danu menginginkan sepatu roda. Suatu hari, sepulang sekolah, Danu melihat Pramono. Pramono anak Ibu Martini. Ayah Pramono sudah lama meninggal dunia. Kini Pramono tinggal bersama ibu dan adiknya yang bernama Pratiwi. Pramono satu kelas dengan Danu. "Mengapa hari ini kamu tidak berangkat sekolah, Pram?" sapa Danu. Tidak apa-apa, jawab Pramono. "Apakah kamu sakit? Atau ibumu yang sakit?" tanya Danu kembali. "Tidak, Dan," jawab Pramono. "Sudahlah, aku baik-baik saja kok. Aku pulang dulu ya. Ibuku sudah menungguku," tambah Pramono. Kemudian Pramono meninggalkan Danu. Danu tertegun melihat sikap Pramono yang aneh. Sore harinya, Danu bermain ke rumah Pramono. Ibu Martini menyambut kedatangan Danu. Di ruang tamu, tampak Pratiwi, adik Pramono, berbaring di balai-balai. Rumah Pramono sempit. Di ruang tamu terdapat balai-balai untuk tempat tidur Pramono. "Pramono ada, Bu?" tanya Danu. "Oh, Pramono belum pulang, Nak." "Ada apa?" jawab Ibu Martini. "Tidak, Bu, saya hanya ingin bermain saja." "Kenapa dengan Pratiwi, Bu?" tanya Danu. "Pratiwi sudah 2 hari sakit panas, Nak."
Danu, jawab Ibu Martini. Sudah dibawa ke dokter, Bu? Tambah Danu. Belum, Nak, jawab Ibu Martini dengan sedih. Loh, kenapa tidak dibawa ke dokter? Sakit panas itu berbahaya loh, Bu. Jangan menyepelekan sakit panas, tambah Danu. Iya, saya tahu, Nak. Tapi kami tidak punya biaya untuk berobat, jawab Ibu Martini lirih. Sudahlah, Bu, jangan berpikir soal biaya, jawab Danu. Ibu dan Pratiwi ke dokter Lestari dulu, nanti saya menyusul. Jangan sungkan, Bu, yang terpenting Pratiwi diperiksa dokter dahulu. Ayo, Bu, saya antar sampai simpang 4, jalan di depan rumah saya, ujar Danu. Danu, Bu Martini, dan Pratiwi berjalan menuju ke tempat praktek Dokter Lestari. Tempat praktek Dokter Lestari tidak jauh dari rumah Danu. Sampai di simpang 4 depan rumah Danu, mereka berpisah. Danu pulang dahulu untuk mengambil uang. Uang itu sesungguhnya sangat berharga bagi Danu, tapi Danu ikhlas memberikan uang tabungannya untuk membantu Pratiwi. Baik, itu tadi cerita pendek yang Ibu bacakan. Jadi sekarang kita akan membahas tentang tema latar, amanat, dan juga tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Temanya tadi itu adalah tabungan Danu. Sedangkan tokohnya itu tadi yang terdapat dalam cerita itu ada Pramono, ada Danu, Ayah Pramono, Ibu Pratiwi, dan juga Pratiwi sendiri, adiknya Pramono. Sedangkan latarnya di sini, latar tempat yang ada dalam cerita tersebut itu terjadinya di rumah Pramono. Sedangkan latar waktunya itu terjadi pada sore hari ketika Danu ingin pergi bermain ke tempat Pramono. Sedangkan latar suasananya sangat sedih karena ibu tidak mempunyai biaya untuk berobat adiknya Pramono, yaitu Pratiwi. Sedangkan amanatnya yang ada dalam cerita ini untuk kita bisa ambil, yaitu kita harus saling menolong dan membantu orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Jadi baik, apakah masih ada pertanyaan lagi mengenai cerita atau penjelasan yang Ibu jelaskan tadi? Kalau misalnya tidak ada, Ibu akan tutup pertemuan kita ini, dan materi yang Ibu sampaikan sampai di sini dulu, dan kita akan bertemu lagi. Selamat pagi semuanya.